Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, saya dengan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dengan Regulasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Sebelum saya akan lebih lanjut lagi dalam mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Saya sendiri Muhammad Iqbal dengan NPM 1916041045. Ada teman saya yang bernama Ana Indriani dengan NPM 1916041059 dan ada Ditya Wahyu Pratama 19161404. Ada Jimmy Enmo S. Situmorang dengan NPM 1916041023 dan yang terakhir ada Hendra Winata dengan NPM 1916041047. Jadi pada video kali ini kami akan menganalisis kebijakan dengan regulasi yang tertera yaitu atau yang tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran. Program BLT tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang ditujukan kepada masyarakat bagi yang terkena COVID-19. Pada video kali ini kami akan menganalisis dalam 3 langkah. Yang pertama, langkah pertama analisis akan dijelaskan oleh Saudara Hendra. Padanya saya persilahkan. Baik, analisis permasalahan kebijakan yang harus ditangani. Di sini yang pertama adalah kemiskinan. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan. Pasalnya, situasi yang terjadi pada tahun 1998 memaksakan Indonesia untuk melakukan perubahan dalam rangka mengoreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Pembangunan yang terputus dan tidak merata yang dilaksanakan pada masa silam ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Salah satu isu yang sampai saat ini menjadi masalah bagi pemerintahan dan belum bisa diselesaikan adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan kemiskinan. Ditambah lagi, pada tahun 2020 negara Indonesia mendapatkan tantangan yang sangat berbahaya yaitu COVID-19 yang menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Menurut Badan Pusat Statistika atau BPS, pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 27,54 juta orang atau 10,14% penduduk Indonesia miskin. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 29 Agustus 2020 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran atau RTS yang merupakan program bantuan tak bersyarat yang ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Selanjutnya adalah 6 faktor analisis kebijakan menurut Grindel. Yang pertama adalah kepentingan yang dipengaruhi oleh substansi kebijakan yang akan diimplementasikan. Program BLT merupakan ide yang lahir dari wakil presiden pada saat itu, yaitu Bapak Yusuf Kalla, yang memenangkan pemilu pada tahun 2004 bersama Presiden SBY. Mengacu pada Perintah Presiden Nomor 12 Tahun 2005, menggerakkan program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai dengan Desember 2006. Program ini dibuat pemerintah sebagai perlindungan sosial atau sosial untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Pada situasi pandemi COVID-19 yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi, besarnya yang diterima oleh masyarakat adalah sebesar Rp600.000 selama
3 bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar 300.000 selama 5 bulan oleh pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020. Dua tipe manfaat yang diterima. Manfaat yang tercipta dari program BLT selain sebagai jaringan pengaman sosial atau JPS dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu A. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. B. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. C. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Selanjutnya, faktor analisis kebijakan menurut Grindel berdasarkan derajat perubahan yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan yang akan diimplementasikan. Jadi, kebijakan bertujuan sebagai suatu tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud agar menciptakan kesejahteraan atau menyelesaikan masalah publik. Begitu juga dengan pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai yang sampai saat ini masih diupayakan dan dioptimalkan. Derajat perubahan yang ditimbulkan dari pengimplementasian kebijakan bantuan langsung tunai ini yaitu terkait upaya penanganan pandemi COVID untuk mempercepat pemulihan di sektor ekonomi dan memperkuat reformasi pembangunan. Selanjutnya nomor 4, berdasarkan letak dalam pengambilan keputusan bantuan langsung tunai atau BLT. Pengambilan keputusan program BLT ini pertama melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020, tanggal 29 Agustus 2020. Lalu diperjelas berdasarkan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan BLT ini, berbagai kebijakan ini telah diterbitkan, di antaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kelima ada implementator kebijakan atau program. Dalam mengimplementasikan program BLT ini didahulukan dengan pendataan dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota. Pendataan tentang siapa yang berhak menerima program ini dan termasuk dari klasifikasi sasaran kebijakan yaitu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19. BPS Kabupaten atau Kota merekrut warga yang berada dari desa untuk mendapatkan informasi dan diberikan pelatihan dari tujuan dan sasaran program BLT. Langsung tunai. Kemudian hasil data dari BPS dilanjutkan oleh TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk mengolah kembali data dari hasil pendataan BPS. Data yang sudah diolah kembali oleh TNP2K disahkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian diserahkan kepada Pos Indonesia untuk mendistribusikan data tersebut kepada kepala desa masing-masing. Kepala desa menginstruksikan kepada penerima BLT agar datang sesuai jadwalnya saat pencairan dana BLT. Adapun implementer program BLT yaitu yang pertama Departemen Sosial, yang kedua PT Pos Indonesia Persero, yang ketiga Bank Rakyat Indonesia, yang keempat Badan Pusat Statistik, yang kelima dinas atau instansi pemerintahan provinsi, yang keenam ada dinas atau instansi kabupaten kota, dan yang terakhir ada desa atau kelurahan. Yang keenam ataupun yang terakhir dari faktor analisis kebijakan menurut Grindel yaitu sumber daya yang tersedia. Implementasi kebijakan BLT menjadi peranan yang sangat penting terutama dalam pemulihan daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, sumber daya manusia sebagai implementasi suatu kebijakan sehingga dapat berjalan secara efisien apabila sumber daya mencukupi dan dapat bekerja secara efektif dalam menjalankan sebuah program sesuai dengan rumusan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan tidak akan berjalan apabila secara finansial tidak mencukupi. Jika finansial tidak mencukupi, maka implementasi kebijakannya tidak akan berjalan secara maksimal. Adapun sumber daya yang tersedia yaitu yang pertama sumber daya manusia dan yang kedua adalah sumber daya finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah kedua dalam menganalisis kebijakan, yaitu dengan mengkontekstualisasikan tujuan tersebut dengan kondisi dan situasi konkret di mana keputusan kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Baik, yang pertama di sini saya ingin berbicara tentang masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang sampai saat ini menjadi tantangan atau hambatan untuk negara berkembang. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam proses maju dan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Melalui peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, pemerintah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, lalu diperjelas lagi dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2005 tentang program kebijakan pemerintah dalam hal kompensasi bahan bakar minyak atau BBM, di mana peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam menanggulangi kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai dana kompensasi bahan bakar minyak atau bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai untuk rumah tangga miskin. Berbeda dengan situasi yang sekarang, yaitu situasi yang sedang dihadapi hampir di seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia yang sedang melawan pandemi virus COVID-19, semakin hari permasalahan perekonomian di Indonesia sendiri semakin terlihat jelas dan nyata untuk masyarakat Indonesia. COVID-19 ini hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat, di mana para pengusaha UMKM banyak melakukan pemutihan karyawan atau sering disebut juga PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Di sisi lain, pekerja sektor informal sangatlah dirugikan akibat virus corona ini. Bagaimana tidak, yang biasanya para pekerja informal ini mendapatkan pendapatan harian, kini mereka sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Menurut Badan Pusat Statistik, pada saat ini terdapat 27,54 juta jiwa atau 10,41% penduduk miskin yang berada di Indonesia, tepatnya pada bulan Maret 2021 sesuai dengan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan BLT desa. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ini berupa bantuan tunai langsung atau BLT. Di Indonesia sendiri merupakan program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian berupa uang tunai maupun berbagai bantuan lainnya, baik yang bersyarat maupun tidak bersyarat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menentukan alternatif implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu pemerintah harus lebih mengawasi jalan alurnya dana BLT tersebut sampai kepada sasarannya. Dengan kata lain, hal ini guna meminimalisir penyelewengan kekuasaan yang dilakukan para stakeholder seperti penggelapan dana atau korupsi, serta meningkatkan nilai kecukupan dana dan pemerataan untuk mencapai tujuan dari kebijakan program BLT yang dihadirkan kembali di masa pandemi, tepatnya tahun 2020. Yang kedua, yaitu aparatur desa atau lembaga pemerintah melakukan sosialisasi kepada warga desa mengenai tujuan dan manfaat dari dana BLT yang diberikan. Hal ini guna menjaga stabilitas daya beli warga miskin yang terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, karena masih terdapat penyalahgunaan dana BLT yang diberikan seperti melakukan pembelian mereka kepada hal-hal yang dirasa tidak cukup penting seperti membeli rokok, baju, dan sepatu. Yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas pelayanan untuk pengaduan daripada mereka yang terdapat klasifikasi sasaran kebijakan tapi tidak mendapatkan program BLT ini. Hal ini guna menjaga nilai keadilan dari kebijakan yang dibuat dan pemerataan dari sasaran kebijakan. Yang keempat yaitu pemerintah dapat merekomendasikan kebijakan terkait penggunaan dana BLT. Pemerintah bisa memberikan pelatihan kewirausahaan dan keahlian agar dana BLT dapat digunakan dengan semaksimal mungkin.
Baik, terima kasih. Itu dia yang sudah saya dan kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.